Menebar Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semua manusia, siapapun orangnya, apapun jenis kelaminnya, apapun profesinya, apapun status sosialnya, pasti dalam hidup ini menginginkan kebahagiaan. Baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Oleh karenanya setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita minta, apapun keinginan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di ujung doa itu pasti ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, berikanlah kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah pernah mengungkapkan bahwa maswadirus sa'adah thalathatun. Sumber atau inti dari kebahagiaan itu ada 3. Artinya kalau ketiga ini ada dalam diri kita, maka insya Allah bahagia hidup kita. Apa yang 3 itu? Yang pertama, asyukru idza wajada nikmatan. Bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap detik, setiap desa nafas, setiap detakan jantung, setiap kedipan mata, setiap aliran darah, setiap itu pula lah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita pun syukurnya harus setiap saat, harus setiap detik. Orang yang bersyukur kepada Allah SWT, insya Allah bahagia hidupnya. Yang kedua, as-sabru idza umtuhina. Bersabar manakala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini adalah ujian. Apapun kondisi yang kita sedang alami, sedang bahagiakah kita, sedang susahkah kita, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bil khair wasyarr. Kami mengujimu dengan kebaikan dan dengan keburukan. Orang banyak gagal ketika diuji dengan kebahagiaan. Orang banyak gagal ketika diuji dengan kesuksesan, dengan kekayaan, dengan jabatan yang tinggi. Dan banyak orang yang sukses, orang yang berhasil ketika diuji dengan kesusahan. Ketika kita sabar menerima ujian, maka insya Allah hidup kita bahagia. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, al-istighfaru idza irtakaba dzamban. Beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita melakukan perbuatan dosa. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah atau tidak salah seharusnya beristighfar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beristighfar dalam sehari semalam itu 100 kali. Ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fi kulli yaumin mi'atan. Karena sesungguhnya saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 100 kali. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bahkan bersumpah, wallahi demi Allah, la astaghfirullah, sungguh saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli yaumin mi'atan, dalam sehari 100, wa fi riwayat ukhra, dalam riwayat yang lain 70 marrah, 70 kali. Jadi kisaran istighfar Rasulullah SAW itu 70 sampai 100 kali. Itu Nabi sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga, dapat gelar maksum lagi. Artinya begitu melakukan kesalahan, Rasul dapat teguran dari Allah, beristighfar, mohon ampun, jadi Nabi tidak ada dosa. Nah kalau Nabi aja 100 kali istighfarnya dalam sehari, maka kita tentu saja harus lebih banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiga hal itu kita lakukan, asyukur idza wajana nikmatan, bersyukur manakala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus-terusan mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Kemudian as-sabru idza umtuhina, bersabar manakala kita diuji oleh Allah SWT. Yang ketiga, al-istighfaru idza irtakaba dzamban, beristighfar mohon ampun kepada Allah SWT manakala melakukan perbuatan dosa. Kalau tiga-tiganya kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan sa'adatul hayah, kebahagiaan hidup fid dunya wal akhirah. Syukran katsiran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.